Ya, dan untuk membahas mengenai kontroversi dakwah dari Gus Miftah, kami ajak Anda terhubung bersama dengan Kiai Haji Muhammad Nur Hayit atau biasa disapa dengan Gus Hayit, salah seorang pengurus pusat Komisi Dakwah MUI. Assalamualaikum, selamat siang Gus Hayit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Gus Hayit, langsung saja. Ini kami ingin minta tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia soal kontroversi dakwah dari Gus Miftah. Ini dari MUI melihatnya seperti apa? Beredar juga di media sosial berbagai macam dakwah-dakwah yang nyeleneh begitu dari Gus Miftah ini. Baik, pertama kami dari Majelis Ulama Indonesia sudah diwakili oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis sudah menyampaikan nasihat kepada Gus Miftah, baik melalui statement beliau di sosial media maupun yang sudah dikutip. Dan harapan besar kami dari MUI tentu akan ada perubahan yang signifikan ke depannya, tidak hanya untuk Gus Miftah tetapi semua komponen bangsa yang berperan dalam dunia dakwah. Jadi apa yang dialami Gus Miftah ini sebenarnya hanya menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau untuk Gus Miftah sendiri saya kira clear dari awal, beliau langsung merespon cepat dan kemudian beliau juga meminta maaf kepada Pak Son Haji, serta beliau bahkan bagian dari pertanggungjawaban beliau sebagai seorang tokoh, beliau menyatakan mengundurkan diri sebagai utusan khusus. Jadi Gus Miftah sudah mengambil hikmah dan mengambil ibroh dari peristiwa itu, serta beliau sesuai dengan pernyataan-pernyataannya dan saya mencoba mengkonfirmasi langsung melalui WhatsApp dengan beliau, beliau sangat mengambil pelajaran besar terhadap peristiwa ini, serta beliau ingin lebih fokus lagi untuk khidmah kepada umat, pada bangsa dengan dakwah-dakwahnya yang tentunya jauh akan lebih baik lagi ke depan insya Allah. Yang pasti satu hal, para pemirsa TV One yang saya hormati, memang sosok Gus Miftah ini dari awal ketika berdakwah memilih jalur-jalur dakwah yang berbeda dengan umumnya dai. Jadi Gus Miftah memilih dakwah di daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang tidak semua dai itu mampu untuk menembus ke area-area dakwah itu. Sehingga tentu dengan karakteristik beliau yang terbangun sejak awal, sebelum beliau viral dan apalagi sebelum beliau seperti sekarang ini yang juga menjadi utusan khusus presiden, beliau punya semacam komunitas sekaligus punya culture atau budaya dakwah yang disesuaikan dengan mad'unya atau orang-orang yang diajaknya. Nah, dalam konteks area dakwah Gus Miftah yang memang masyarakat khusus yang beliau sasar, awalnya adalah masyarakat-masyarakat yang ada di kawasan hiburan malam, di masyarakat-masyarakat pedesaan, masyarakat-masyarakat pinggiran, tentu cara dakwah beliau berkembang dan dituntut untuk sesuai dengan pemahaman masyarakat-masyarakat tersebut. Nah, gaya guyonannya itu yang saya pahami dan saya komunikasikan dengan beliau memang terlahir, tumbuh, berkembang dari gaya-gaya guyonan khas masyarakat ini. Sehingga ketika pernyataan beliau saat dakwah publik yang kemarin menjadi viral itu, sebagai manusia tentu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-insanu mahallul khata' wan nisyan, beliau sudah mengakui kesalahannya, mengakui kekhilafannya, dan bagian dari mengakui kesalahan dan kekhilafannya beliau sudah minta maaf. Maka kami berharap setelah semua komponen masyarakat, baik itu MUI, kemudian PBNU juga sudah memberi nasihat kepada beliau, sekarang saatnya kita
mengambil introspeksi atau bermuhasabah. Gus Miftah sudah muhasabah, kita semua bermuhasabah, dan kita kasih doa pada Gus Miftah semoga ikhtiar untuk introspeksi dan muhasabahnya bisa mendapatkan pertolongan Allah, hidayah dari Allah, dan senantiasa nanti bisa terus membimbing umat. Karena satu hal yang harus diingat, Gus Miftah sampai detik ini juga punya follower, punya pengikut, punya muhibbin yang sangat banyak. Tentu jangan sampai hanya karena satu kesalahan, dua kesalahan yang mungkin karena tidak disengaja atau slip of tongues, sabkul lisan dalam bahasa Arab, akhirnya peran-peran beliau yang sudah sedemikian banyak di sektor-sektor yang sangat beragam, dan peran-peran beliau yang sudah merambah tidak hanya di dunia dakwah, tapi juga beberapa kali beliau sudah menjadi wasilah turunnya hidayah Allah dengan beberapa saudara kita menjadi mu'alaf, itu tiba-tiba hilang gara-gara kesalahan ini. Kita harus fair dalam konteks ini. Kesalahan Gus Miftah sudah diakui dan kita move on ke depan. Ya, jangan hanya melihat salahnya orang, tapi kita coba apresiasi dakwah-dakwah yang sudah beliau lakukan dan menjadi jalannya wasilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Gus Said. Oke, baik. Tadi Gus Said sempat sampaikan bahwa ada guyonan-guyonan begitu yang digunakan oleh Gus Miftah dalam dakwaannya. Apakah guyonan-guyonan yang disampaikan oleh Gus Miftah yang beredar di media sosial yang viral ini apakah boleh sebenarnya diucapkan oleh sosok seperti Gus Miftah yang menjadi tokoh atau ulama yang dipandang oleh masyarakat? Menurut Anda seperti apa? Baik, jadi guyonan dalam berdakwah itu adalah bagian dari ice breaking sebenarnya. Bagian dari memecah kebuntuan serta kejenuhan dari jamaah. Sehingga dengan adanya guyonan ini, fokus dakwah bisa lebih disampaikan dan merasuk ke dalam hati orang-orang yang diajak dakwah. Karena tujuan dakwah yang pokok bukan guyonannya, tapi pesan-pesan agama, pesan-pesan moral yang senantiasa disampaikan oleh ad-da'i kepada al-mad'u. Nah, ketika guyonan-guyonan yang biasa dalam tradisi pengajian akbar di kalangan Nahdlatul Ulama itu menjadi sebuah ciri khas tersendiri kalau tidak sampai pada melecehkan orang lain, menghina orang lain, dan memberikan efek negatif. Nah, dalam konteks pengajian yang selama ini ada di masyarakat, guyonan itu biasa saja ketika masih dalam koridor yang wajar saja. Guyonannya guyonan maton bahasa Jawanya, guyonan yang punya relevansi dan punya korelasi dengan pesan-pesan dakwahnya. Tapi ketika guyonannya sudah keluar dari pesan-pesan dakwah, tentu ini menjadi introspeksi bagi kita semua. Gus Miftah sudah menyadari betul ada guyon-guyonan yang menjadi ciri khas beliau yang saya kira jangan sampai hilang. Biarkan saja menjadi guyonan, tapi jangan cross border. Jangan sampai melebihi batas yang bernilai dianggap oleh orang lain, oleh masyarakat luas sebagai penghinaan. Gus Miftah sudah menyadari itu betul. Dan beliau juga berkeinginan, sudahlah kita selesaikan ini baik-baik. Beliau juga introspeksi, kita berharap masyarakat juga memahami kultur budaya dari lingkungan dakwah Gus Miftah yang memang lingkungan keras sebenarnya. Sehingga guyonannya kadang agak keras. Nah, cuman di beberapa masyarakat tertentu ini disalahpahami. Nah, walaupun kita memang sangat tidak mentoleransi dan tidak memperbolehkan serta tidak mengexcuse terhadap apapun yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam kaitan dengan adab dan perilaku berdakwah. Tapi kita sudah paham bahwa dakwah yang dilakukan oleh beliau ini harus dilihat dalam konteks tumbuh kembangnya pesan serta lingkungan dakwah beliau yang memang dari masyarakat-masyarakat yang tidak cukup hanya didekati dengan pendekatan dakwah
konvensional atau dakwah yang monoton, yang hanya menyampaikan pesan Tuhan tanpa ada selingan dialog atau ada selingan guyonan atau ada selingan-selingan yang lain. Itulah yang saya kira akan menjadi cara pandang kita terhadap fenomena dan kejadian viralnya kasus slip tongue atau salah ucap dari Gus Miftah itu. Dan yang paling penting, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, yang paling penting kita melihat kesungguh-sungguhan beliau sudah meminta maaf, bahkan datang langsung ke rumahnya Pak Son Haji, serta komitmen beliau yang sudah mengatakan akan mengumrohkan Pak Son Haji dan keluarganya sudah dilakukan. Saya lihat tadi Pak Son Haji sudah ada di Mekah bersama keluarganya. Ini bagian dari penyesalan atau merasa salahnya Gus Miftah atas ketidaksengajaan yang beliau lakukan ketika dakwah itu, lalu beliau buktikan. Setidaknya ini adalah goodwill atau niat baik dari beliau untuk bersama-sama berikhtiar memperbaiki diri. Kalau kita nyari salahnya orang, pasti dimanapun tidak ada orang yang lepas dari salah dan dosa atau salah dan khilaf. Itulah memang karakter dasar manusia. Tetapi bagaimana ke depan kita berusaha untuk terus mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Satu sisi Gus Miftah mendapat hikmah bagaimana beliau ke depan harus merasa lebih berhati-hati lagi tanpa harus berhenti berdakwah, karena masyarakat yang menjadi mad'unya beliau, yang menjadi fokus ajakan beliau juga masih membutuhkan nasihat-nasihat dan dakwah-dakwahnya beliau. Tapi di sisi lain Gus Miftah juga berkomitmen untuk memperbaiki diri. Saya kira itu menjadi penting. Baik. Yang kedua, kita mengambil hikmah dari perspektif Pak Son Haji yang berkat itu semuanya Allah jadikan Pak Son Haji menjadi trigger kita semua melakukan muhasabah, terutama para dai. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Gus Haid atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini kita harus bisa mengambil hikmahnya habis peristiwa ini. Tapi mungkin yang perlu dilakukan MUI adalah terus mengingatkan begitu para pendakwa di luar sana untuk tahu batasannya dalam menyampaikan dakwah begitu kepada masyarakat. Terima kasih Gus Haid atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari ini adalah ada upaya untuk sertifikasi ke depan. Dan ini sudah Gus Haid, terima kasih. Oleh Menteri Agama juga rencananya ke depan akan baru sertifikasi. MUI juga sudah menyuarakan itu. Tinggal nanti bersama-sama kita kawal, semoga dakwah di Indonesia semakin semakin baik dan membawa maslahat untuk umat dan bangsa. Baik, itu yang akan dilakukan dan juga dinantikan. Terima kasih banyak Gus Haid. Mohon maaf waktunya terbatas, kita tidak punya waktu banyak. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.